Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait ontologi sebagai landasan penelaah ilmu pengetahuan. Apa itu ontologi? Kata ontologi secara etimologis berasal dari kata-kata Yunani yang secara gramatikal berasal dari kata ontos, berarti pengada atau nyata, eksis, dan logos, yang berarti teori atau penyelidikan tentang. Jadi, ontologi kemudian diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ada atau keadaan. Benarkah ontologi merupakan cabang paling dua kajian filsafat? Ontologi pada dasarnya merupakan salah satu di antara tiga landasan atau lapangan penyelidikan kefilsafatan. Di samping epistemologi dan aksiologi, ontologi sering disebut sebagai cabang paling tua atau kuno dan sekaligus yang paling utama dalam kajian kefilsafatan. Mengapa demikian? Sebab awal mula lahirnya filsafat itu sendiri bermula ketika para pemikir Yunani mulai memikirkan hakikat sesuatu seperti hakikat alam semesta sebagai tempat kehidupan manusia. Apa saja kajian dalam ontologi? Kajian ontologi pada intinya ialah berusaha mengatasi eksistensi di balik yang fisik. Ontologi secara intens membicarakan tentang hakikat sesuatu yang merupakan suatu substansi terdalam di balik segala apapun yang konkret. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ontologi merupakan cabang filsafat yang berusaha menemukan unsur sifat hakiki fundamental dari suatu realitas apapun seperti alam, manusia, masyarakat, dan berbagai macam. Salah satunya adalah ilmu. Aliran-aliran dalam ontologi. Yang pertama, aliran monoisme. Paham monoisme menganggap bahwa hakikat asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, harus satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi maupun rohani. Istilah monoisme menurut Thomas Jefferson. Paham monisme kemudian terbagi ke dalam dua aliran, yaitu aliran materialisme dan aliran idealisme. Aliran materialisme menganggap bahwa sumber asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam ini semua berasal dari ruh, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat ruh hanya suatu jenis dari penjelmaan rohani. Aliran dualisme. Selanjutnya, aliran dualisme adalah aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut aliran dualisme, materi maupun ruh sama-sama merupakan hakikat. Materi mencakup bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena materi. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini masih memiliki masalah dalam menggabungkan dan menyelaraskan kedua aliran tersebut. Aliran dualisme memandang bahwa alam terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya. Aliran dualisme merupakan paham serba dua, yaitu antara materi dan bentuk. Menurut paham dualisme, di dalam dunia ini selalu dihadapkan kepada dua pengertian, yaitu yang ada sebagai potensi dan yang ada secara terwujud. Keduanya adalah sebutan yang melambangkan materi dan bentuk. Ketiga, aliran fluorisme. Sementara paham fluorisme berpendapat bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Fluorisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Fluorisme sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur lebih dari satu atau dua entitas. 4. Aliran nihilisme. Selanjutnya, dalam paham nihilisme menyatakan bahwa dunia terbuka untuk kebebasan dan keaktivitasan manusia. Aliran ini tidak mengakui
validasi alternatif positif dalam pandangan nikalisme. Tuhan sudah mati, manusia bebas berkehendak dan beraktivitas. 5. Aliran agnostisisme. Sedangkan aliran agnostisisme menganut paham bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataan. Paham ini menganggap bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat batu, air, api, dan sebagainya. Sebab menurut aliran ini kemampuan manusia sangat terbatas dan tidak mungkin tahu apa hakikat sesuatu yang ada, baik oleh inderanya maupun oleh pikirannya. Paham agnostisisme mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Terima kasih.